Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi hari ini gue mau nge-review Vivo V20. HP ini adalah generasi penerusnya dari seri Vivo V19. Vivo V20 ini gue beli pas masa blend PO ya. Agak kecewa sih gue dengan sistem blend PO ini. Video keresahan gue lo bisa lihat di link di atas ini ya. Well, jadi HP ini gue beli dengan harga 4,99 juta. Dapat tambahan bonus special gift senilai 500.000. Buat varian warnanya ada warna Midnight Jazz dan Sunset Melody. Hal yang paling jadi highlight dari Vivo V20 ini adalah di bagian desain belakangnya. Asli dah, setelah gue pegang langsung ya, emang kelihatan cakep banget. Warnanya itu ala-ala rainbow gitu. Ditambah model kamera yang pakai frame ngotak ini jadi kayak ala-ala X50 Pro lah ya. Logo di bagian bawahnya juga tetap kelihatan premium dan gak norak. Dan ditambah bahan dari matte glass yang bikin HP ini jadi minim jiplakan tangan. Tapi ya tetap aja sih masih kelihatan jiplakan tangannya. Dan bodi HP ini juga udah tipis banget. Lebih tipis dari Samsung A51 dan Oppo Reno 4. Tetap aja sih mau setipis apapun ya tetap pakai casing-casing juga. Otomatis bikin HP-nya jadi tambah tebel. Gue sih lebih suka kalau HP ini nggak pakai case ya, tapi ya itu resiko ditanggung sendiri lah. Masuk di bagian sisi kanan ya, lu bakal nemuin tombol volume dan tombol on off. Terus di bagian kiri lu bakal lihat slot SIM tray yang bisa diisi dengan 2 slot SIM card dan 1 slot buat micro SD. Lanjut buat bawahnya ada audio jack 3,5 mm dan port USB Type-C serta speaker yang masih mono. Standar HP 4 jutaan lah. Tapi yang bikin gua kecewa sama nih HP adalah di bagian layar depannya. Di saat HP lain udah pakai layar tompel, ini malah masih pakai layar water drop display. Padahal di seri pendahulunya Vivo V19 udah pakai model kamera yang tompel yang super kecil. Mungkin karena Vivo nempatin kamera 44 megapikselnya kali ya. Jadinya ya harus dikorbanin model dari HP tompelnya. Dan dagu bawahnya juga masih kelihatan tebel. Dan buat ukuran layarnya ini pakai 6,44 inch dengan resolusi 2400 x 1080 Full HD+. Serta udah mendukung layar AMOLED. Otomatis HP ini jadi punya always on display dan fingerprint di dalam layar. Gak ketinggalan juga masih ada fitur face recognition. Yang paling gue suka dari Vivo ini adalah dia ada fitur dynamic effect. Jadi lo bisa dapat efek ambient light effect, fingerprint icon animation, fingerprint recognition animation, facial recognition animation, charging animation, USB animation, dan screen on off animation. Suka banget gue sama fitur ini. Buat streaming video juga masih enak banget. Warna yang dihasilkan itu lebih ke vivid. Dan vividnya juga masih termasuk oke ya, nggak lebay gitu. Sama buat mesin getaran di Vivo V20 ini, yang gue rasain tuh cukup empuk, nggak kasar gitu. Tapi entah kenapa gue setiap ngetik di HP ini selalu aja typo ya. Padahal gue udah ngerasa jari gue tuh udah pas gitu. Dan buat kualitas speakernya sih standar sih. Ini gue kasih contohnya. Oke, kita langsung masuk ke spesifikasinya aja. HP ini pakai prosesor Snapdragon 720G 8 nanometer. Prosesor yang sama yang dipakai sama Redmi Note 9 Pro. Dan GPU-nya Adreno 618, RAM-nya 8GB, memori internal 128GB. Dan baterainya 4000 mAh, Bluetooth 5.1 dan sistem operasinya udah terbaru ya, PanTouch 11 dengan basis Android 11. Dengan desain secakep ini buat main game sih gimana ya kira-kira? Tunggu. Sebelum masuk ke game, gue mau tes Antutu benchmarknya dulu ya. Buat skornya gue dapet di 282 ribuan. Buat settingan di PUBG Mobile gue dapet di settingan Smooth Ultra dan HD High. Buat HDR-nya nggak bisa. Buat gameplaynya paling nyaman sih gue pakai di settingan Smooth Ultra ya. Berikut gameplaynya. Buat giroskopnya juga masih cukup responsif ya. Tapi gue pas main satu game di mode deathmatch udah langsung berasa anget. Padahal baru sekali loh.
Buat baterai 4000 mAh, gimana ya? Masih cukup awet lah ya. Gue dapat screen on time itu di 6 jam 40 menit dengan sisa baterai itu sekitar 6%. Paling buat main game, terus sosial media, tapi yang paling banyak sih gue pakai buat ngegame. Dengan kepala charger bawaan 35 watt, buat ngecasnya dari 3-50% itu cukup makan waktu 28 menit. Dan buat sampai 100% itu gue makan waktu itu sekitar 1 jam 14 menit. Cukup cepet lah ya. Nah, ini dia buat setup kamera dari Vivo V20 ini. Ini highlightnya Vivo nih, kameranya nih. Pakai kamera utama 64 megapiksel naik kamera, 8 megapiksel multi mode, bisa dipakai buat super wide, super makro, dan depth sensor. Dan ditambah dengan lensa mono 2 megapiksel. Dan buat kamera depannya pakai 44 megapiksel. Gila ya, kamera depan 44 megapiksel. Dan ini dia buat hasil fotonya. Buat foto di siang hari atau dengan penerangan yang cukup sih, ini hasilnya cakep banget. Asli dah, karakternya tuh karakter Vivo banget. Terang, mulus, nipu. Dan buat mode potretnya, buset dah, gue kok jadi kelihatan ganteng banget ya di mode potret ini. Hasil processing blurnya tuh rapih banget, nggak bisa berkata-kata dah gue. Asli, lu lihat sendiri aja dah, cakep banget bro. Dan yang bikin unik di HP ini, lu juga bisa pakai fitur night mode di lensa kamera ultrawide-nya. Hasilnya ya gitu deh. Dan buat eye tracking di kamera depannya juga udah termasuk responsif. Fitur ini berguna paling kalau lu mau foto cepet dan biar fokus dari HP nggak kemana-mana. Cocok nih fitur buat lo yang suka main TikTok. Di dalam mode kameranya lu bakal lihat night, portrait, foto, video, dan more. Nah, di dalam more juga ada high resolution, panorama, live photo, slow mo, time lapse, pro, IR stiker, dan dokumen. Di HP ini lo juga bisa ngerekam dengan dua lensa sekaligus. Lensa utama sebagai kamera depan dan lensa belakang. Bisa diatur ke picture in picture atau dual view. Fitur begini nggak penting banget sih menurut gua. Tapi ya mungkin fitur ini berguna buat sebagian orang ya. Dan ini dia buat pengetesan video kamera depan 1080p 50 fps. Nah ini untuk pengetesannya, kalau dari handphonenya langsung sih ya, yang gua rasain tuh lebih smooth yang di Vivo sih, cuman gua nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. Oke, gitu aja. Dan ini dia buat pengetesan video 4K 60 fps. Berikut hasilnya. Langsung ya, dia tuh lebih stabil yang ini ya, Vivo. Lebih stabil di Vivo, cuman gua nggak tahu nih hasil kameranya tuh kayak gimana. Ini betulnya gua bawa jalan ya. Dan ini kondisinya hujan loh, ini gue hujan-hujanan loh. Dan ini buat video 1080p 30 fps. Kalau gue lihat sih dari handphonenya ini agak biru sih yang di Vivo dan di Oppo. Kalau yang di Samsung dia lebih natural gitu. Itu aja nih untuk hasilnya, dan
untuk di Vivo itu dia bisa 4K. Nah, kali ini gue lagi nyobain video bokeh dari kamera depan Vivo V20 ini. Keren sih nih. Jadi sudut belakangnya tuh kelihatannya lebih bokeh. Nah, gue lagi nyobain efek dari Vivo V20 ini. Namanya itu mono kalau nggak salah. Jadi di belakang kitanya ini tuh kelihatannya black and white ya. Tapi ini masih ada mist nih. Mungkin karena dari efek lampu biru di sini jadinya ya kurang rapi lah. Mungkin gue coba ke tempat yang sedikit berbeda ya. Nah, ini kalau kayak gini kan kelihatannya black and white, cuman penerangannya tuh kurang. Kayak gini kali ya. Keren sih nih, cuman kayaknya masih kurang rapi gitu untuk efeknya ini. Mungkin masih bisa diupdate di software update nanti. Oke. Oh ya, gue lupa nih, padahal ada satu fitur lagi yang buat gue cukup menarik, yaitu di fitur NFC-nya. Kan kalau NFC di HP lain ya, penggunaannya tuh masih standar aja, cuman buat tap kalau lu mau update saldo e-money atau flash. Nah, di Vivo V20 ini, lu bisa pakai namanya access card. Fiturnya ini bisa nyimpen data access card lo. Misal lu tinggal di sebuah apartemen ya, yang mau tiap naik lift itu harus neken si access cardnya di pintu liftnya. Nah, di sini lu tinggal simpen aja datanya di HP ini, jadi lo nggak perlu lagi bawa-bawa access card. Jadi bisa pakai HP ini deh buat gantiin si access cardnya. Oke, kesimpulan gue ya, worth it nggak ya si Vivo V20 ini? Well, menurut gue kalau lo nyari HP dengan desain yang bagus, kekinian, terus kamera depan yang juga udah cakep ya, 44 megapiksel bro, ditambah dengan hasil kamera potretnya yang menurut gue ini gila sih nih. Hasil processingnya gue suka banget. Tapi kalau lu tipe orang yang nyari performa kenceng atau gamers banget lah, pokoknya chipset kenceng itu adalah segalanya dah, lu nggak cocok bro sama HP ini. Bukan berarti Vivo V20 ini nggak bisa dipakai buat main game ya, lebih ke gamers general aja sih, yang suka gaming-gaming ringan, nggak intens banget. HP ini juga udah cukup enak, masih nyaman buat gaming, tapi ya nggak dapat settingan rata kanan aja. Oke, gitu aja sharing pendapat gue tentang Vivo V20 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike juga nggak apa-apa, dan jangan lupa share dan subscribe. Dan jangan lupa nih, yang paling penting sih subscribe ya, biar lu bisa ngeliat video-video gue selanjutnya. Oke, gitu aja, gue Tio Nugroho cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.